Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Aries, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, kali ini Aries, Mari mau ngajak kamu, ayo kita pilih pile ya, pilih pile kartu tarot untuk mencari tahu energi dia seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya. Nah, jadi kita akan gali-gali apakah ada kemungkinan ya dia balik lagi sama kamu ya. Hubungan kalian akan kembali lagi seperti bagaimana hubungan yang sempat kamu jalani dengan dia dalam suasana yang lebih membahagiakan ya. Oke, baik. Jadi satu deck kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi dua tumpukan kartu tarot untuk bisa kamu pilih salah satunya ya. Oke, mari shuffle dulu. Yap, ini dia. Nah, silakan dipilih file pertama dan file kedua. Ini aja untuk lebih jelasnya ya. File dengan bunga warna kuning dan file dengan bunga warna hijau. Monggo silahkan kamu pilih salah satunya. Tapi mana tahu nih, ada kamu yang penasaran dengan dua orang sekaligus gitu ya. Bisa ya, misalnya kamu pilih untuk si A yang bunga warna kuning, untuk si B yang warna hijau. Boleh ya. Nah, bagi kamu yang masih bingung kira-kira yang mana nih gitu ya, di-postkan aja videonya untuk kamu rasakan ya dengan intuisinya kamu kira-kira yang mana nih yang bisa memberikan jawaban kepada dirimu. Oke, untuk menghemat durasi, mari akan mulai saja langsung dari tumpukan bunga warna hijau. Yang kuningnya mari singkirkan dulu untuk menunggu giliran dibaca ya. Oke, baik, ini dia hasil jawab. Ini dia hasilnya. Nine of Swords di sana, Queen of Wands reverse. Queen of Swords reverse. Ada energi dari The Star di situ. Ada energi dari Knight of Cups. Berikut ada Queen of Pentacles. Berikut ada Five of Wands. Dan kemudian di sana ada energi dari Justice. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan apakah dia akan balik lagi sama kamu, mari lihat, tentu saja seseorang ini tuh akan balik lagi ke dirimu. Walaupun mari lihat sesungguhnya ya, dia ini tuh dari kemarin-kemarin harinya ini sebenarnya pengen koneksi lagi sama kamu. Gitu ya, hanya saja kayak energi dia itu tuh ke kamu lebih banyak goncangnya ini. Mari lihat ya. Jadi kalau seseorang ini merasa bahwa bukan dia yang meninggalkan kamu ya, tapi kalau menurut dia kamu yang ninggalin dia gitu ya, atau kamu yang kayak mendorong dia, kamu yang memberikan alasan kepada dia untuk menjauh dari kamu. Jadi ceritanya perpisahan saat sekarang ini tuh bukan maunya dia, tapi maunya kamu katanya. Kamu yang berkehendak untuk berjarak dari dia, gitu ya. Misalnya karena selama belakangan waktu ini terutama ya, dia ngajak kamu ngobrol, kamu nggak mau. Dia ngajak kamu ketemu, kamu ogah-ogahan. Kamunya sering marah-marah, kamunya bikin dia cemburu, kamunya gitu ya. Jadi di mata seseorang ini kamu yang banyak tingkah. Kamu banyak tingkah gitu ya. Jadi sehingga kayak kamu memberikan dia tekanan terutama secara mental ya. Jadi dia seperti orang yang stres banget ini sebagai pasangannya kamu. Deket sama kamu dia stres, jauh sama kamu dia depresi. Nah, macam mana itu? Ya, jadi kalau secara garis besar ya seseorang ini sesungguhnya sangat amat berketergantungan ini sama kamu. Gitu loh. Makanya apakah dia akan balik lagi sama kamu? Tak ada keraguan dalam pembacaannya Mari. Pasti dia akan balik sama kamu. Pasti dia akan datang lagi. Gitu loh. Ya, apalagi kalau kamu yang berusaha untuk memulai ya. Setidaknya kayak kamu colek-colek manis gitu ya. Cepet ini. Cepet ini orang ini akan
terhubung kembali dengan kamu, udah pasti seperti itu ya. Karena ya berpisah-pisah ini tuh bukanlah menjadi maksud dan tujuannya dia ya tentang relationship-nya kalian, bukan gitu loh. Ya maunya dia ya kalian bareng-barengan gitu ya, bareng-barengan. Dan memang sih kalau dari versinya dia ya, ini tuh sangat sulit katanya, bersama dengan kamu itu tuh sangat sulit. Secara internalnya kalian berdua, dia rasa ini tuh ada ketidakcocokan ya. Nah, secara eksternal juga, mari lihat macam dia merasa bahwa ada gitu. Ada orang-orang yang kemudian pasti akan berusaha untuk memisahkan kamu dan dia. Gitu. Ya. Jadi sangat besar lah ini ya, sangat besar hasratnya seseorang ini tuh ke kamu, sangat amat besar, gitu loh. Cuman ya, aku tidak yang diharapkan oleh Aries katanya. Aku tidak diidamkan oleh Aries. Aku bukanlah orang yang dipilih, dicintai, disayangi, gitu. Jadi seseorang ini ya Aries, dia merasa seolah-olah hanya dia saja yang menginginkan relationship ini. Tetapi dari kamunya sendiri tidak katanya. Dari kamunya sendiri tidak. Nah di situ ya. Nah ini yang bikin dia itu tuh jadi double-double ya. Rasa beratnya dia jalani hubungan sama kamu. Gitu loh. Selalu dia ini tuh merasa tidak aman gitu ya. Karena ya secepat itu dia rasa dia bisa disingkirkan oleh kamu. Gitu loh. Kamu tidak respect sama dia ya. Menurut penilaian dari seseorang ini ya, kamu tidak respect sama dia. Gitu. Hanya dia seseorang yang mengharapkan hubungan ini. Kamunya sendiri justru di matanya dia, ya kamu tidak berkenan gitu loh sama si dianya. Itu ya. Dia takut ini kalau kamu ceraikan ya. Kalau kamu ungsikan dia ke laut gitu ya, tidak lagi menjadi pacarnya kamu. Oh, takut banget sesungguhnya seseorang ini. Itu loh. Banyak pikiran-pikiran negatif ya yang melintas selalu ini di kepalanya dia. Dan tentu saja melintas selalunya itu tuh walaupun melintas selalu ya, tapi bertubi-tubi gitu loh. Dari satu pikiran jelek ke pikiran jelek lain, berganti ke pikiran jelek lain, pindah lagi, gitu. Ya. Jadi ya ini orang kesian ya. Aries, ini orang kesian banget lah. Mari lihat sebagai kekasihnya kamu ya. Walaupun mungkin kamu orangnya elok, baik budi gitu ya. Tapi karena pemikiran-pemikiran jelek tadi, ya bisa-bisa kemudian dia resah dan gelisah sendiri. Gitu loh. Jadi kayak seolah-olah dia bisa menganggap kalau kamu nyakitin dia. Gitu ya. Seseorang ini tuh pengen banget ini kalau kamu timang-timang gitu ya. Kalau kamu buai-buai, kalau kamu gendong kemana-mana. Dia butuh relationship yang intens banget sama kamu. Tapi lagi-lagi dia kayak ngerasa bahwa kamu gak bakalan mau. Ya, dia berasumsi, dia punya pikiran, kamu gak bakal mau setuju gitu loh. Ya. Boleh-boleh juga kayak dia lihat bahwa dia tidak layak sebagai kekasih kamu. Gitu ya, dia menganggap kamu terlalu tinggi dari dia. Jadi ini orang tidak tenang. Mari lihat ya, tidak bisa dia enjoy, tidak bisa dia menikmati kebahagiaan demi kebahagiaan yang coba untuk kamu hadirkan di relationship kalian. Gak bisa. Itu loh. Ada aja yang kemudian melarang dia untuk menikmati relationship dengan kamu. Padahal dia yang mengharapkan kamu. Jadi ini orang menjalani dia sulit. Melepaskan dia rasa rumit gitu loh. Nah ini agak-agak repot ini. Ya. Dengan pasangan yang seperti ini agak-agak repot memang. Gitu. Jadi tidak pernah ini tuh dia meninggalkan kamu walaupun kamu lihat
Loh, dia blokir aku loh, C. Dia minta pisah loh sama aku, C. Dia yang menghindar dari aku, C. Ya itu tadi, bukan karena dia tidak mengharapkan bersama dengan kamu, tapi kayak konsekuensi ketika bersama dengan kamu, ini yang tidak bisa dia tanggung. Sehingga ya dia pakai jurus lari-larian dari kamu. Cuman ketika dia lari-lari, apakah itu membuat batin dia lega, pikiran dia tenang? Lu ya enggak. Ya enggak. Ini orang lagi masuk nih ke blunderan pikiran diri dia sendiri. Itu loh. Ya. Jadi kayak gak ada baik-baiknya kalau dia jalani hubungan sama kamu. Tapi juga dia gak sanggup kalau melewati hidupnya dia tanpa dirimu. Itu ya. Jadi ya bisa seseorang ini tuh merasa kalau dia lagi makan buah si malakama. Maju sakit, mundur sakit, gitu loh. Nah, di sana. Namun dalam pertanyaan apakah dia akan balik lagi sama kamu? Ya, dia pasti akan balik lagi. Pasti. Gitu. Dan balik kata Mari kan ini orang enggak perginya nih sebenarnya. Dia tetap ada, hanya saja ya ketidakmampuannya dia untuk menjalani apa adanya hubungan dengan kamu. Jadi seolah-olah kamu bisa kayak ngerasa seseorang ini tuh pergi. Padahal ya enggak. Padahal enggak. Gambarannya aja itu dia pergi, tapi dia tidak pergi. Dia tetap ada. Gitulah. Di sana ya. Egonya dia ini pasti melarang dia untuk meninggalkan kamu. Gitu. Tapi ego yang sama pula, jadi terjebak dia gitu ya. Pada ego diri dia sendiri, terbelah dia. Mari lihat. Satu sisi ingin bersama dengan kamu, tapi satu sisi lagi merasa tidak mampu untuk menjadi pasangannya kamu. Gitu, ya. Agak-agak ada sedikit, Mari bukan bilang dia gila ya, tapi mentalnya itu tuh rapuh, lemah gitu loh. Di sana. Dan sesungguhnya seseorang ini tuh pengen diperjuangkan ini sama kamu. Maka tadi kata Mari, ini bisa jadi orang yang juga sedang menunggu ya aksinya kamu. Dia sedang menunggu effortnya kamu. Gitu. Dia sedang menanti kamu ini. Di sana. Dia ingin kamu yang memperjuangkan dia. Gitu loh. Jadi Aries, seseorang ini tuh mau kalau kamu yang inilah, yang menjadi tonggaknya dalam hubungan kalian. Gitu ya. Jangan dia yang mengusahakan, tapi kamu yang mengupayakan. Maunya dia seperti itu. Betul lah. Karena kalaupun dia ada yang datang duluan, bisa-bisa dia kayak takut juga ya kalau dia akan ditolak oleh kamu. Gitu. Karena kan tadi seperti kata Mari, dia merasa dia bukanlah orang yang kamu harapkan. Gitu loh. Karena dia lebih banyak melihat ketidaklayakannya dia. Gitu ya, dia banyak cemburunya sama kamu, gitu ya. Dia ada insecure-nya, gitu loh. Ya lagi terpenjara dengan energi-energi negatif ya si seseorang ini. Pemikiran negatif, perasaan negatif. Lagi terjebak dalam blunderan itu dia. Mari lihat. Itu loh. Jadi kalau kamu memang bersedia gitu ya untuk membersamai seseorang ini, kamu aja deh tancap gas. Kamu aja yang duluan colek-colek dia. Setidaknya gini, memang cepat dalam artian di sini tuh tancap gasnya bukan ketika kamu ngeliat video ini langsung kamu colek dia ya. Nggak usah dulu. Kasih aja dulu beberapa minggu ya kalau kamu bisa sabar. Kayak 3 minggu lagi gitu ya. Kamu colek aja dia. Dia sudah dalam keadaan yang lebih tenang nanti di situ. 3 minggu setelah kamu menyaksikan video ini. Di sana.
tunggu dulu pikirannya dia itu tuh agak-agak jernih sedikit gitu. Kalau sekarang ini tuh lagi dalam blunderan tadi, itulah. Jadi dia bisa luput ya menilai secara nyata bahwa kamu sedang ber-effort gitu, ya. Nah, karena pikiran negatif dia tuh akan membantah, wah kamu datang hanya untuk colek-colek doang, gitu ya, tak punya niatan yang baik dan benar kepada dia gitu loh, ya. Jadi dia bisa aja merespon kamu dengan kurang enak gitu loh, ya. Dan ya tadi dia belum siap di sini dengan pikiran dan perasaan yang seperti ini, tentu belum siap ya menjalani hubungan yang sehat dengan kamu. Dan kalau kamu memang mau bersama dengan dia, ya kamu harus seperti orang yang jadi pawang di sini ya. Karena nanti bisa banyak banget ini tuh tingkah-tingkahnya dia. Sebab karena pikiran negatif-negatif tadi. Banyak nanti itu tuh ya tantangan juga ya dari si seseorang ini. Banyak di sana. Paling enggak kamu harus punya kesabaran lah. Ya. Bersabar sebagai partnernya dia. Kalau kamu nggak sabar-sabar, ya ini akan menjadi derita bagi kamu juga, gitu loh. Memaksakan berrelationship dengan seseorang yang belum mantep ya kondisi pikiran, membangun kondisi pikiran yang positif. Nah, seperti itu ya. Oke, baik Aries. Dalam bacaan kita ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, kemudian Scorpio, energi dari Capricorn, energi dari Leo, energi dari Libra ya. Oke, itu yang bisa Mari sampaikan ya bagi kamu yang sudah memilih tumpukan kartu dengan bunga warna hijau. Terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi. Nah, sekarang Mari akan bacakan kartu bagi kamu yang memilih bunga warna kuning. Oke, apakah dia akan balik lagi sama kamu? Ini dia jawabannya. Nah, ada King of Swords, kemudian ada energi dari The Hangman, berikutnya ada Four of Swords reverse, dan kemudian ada energi dari The Devil ya. Nah, berikutnya di sini ada energi dari Five of Pentacles, kemudian ada Temperance, dan kemudian ada energi dari Queen of Wands. Oh, apakah dia akan balik lagi sama kamu? Ya tentu. Ini pasti akan balik lagi. Nah, kalau Mari lihat, dia juga kayaknya ini bukan orang yang pergi ya. Ini orangnya tetap adanya nih. Maksudnya gini, dia juga memikirkan kamu. Dia juga kayak punya terusik ya perasaannya dia perihal tentang dirimu gitu ya. Jadi kayak bayang-bayangnya kamu dalam dirinya dia itu tuh masih intens kok. Ya, masih intens. Jadi kamu lagi apa, kamu sama siapa, kamu bagaimana gitu ya. Masih terus mencari informasi tentang kamu gitu ya. Masih terus ini. Itu loh. Jadi kalau menurut dia ya dia sedang tidak pergi, dia ada. Barangkali dia hanya seperti sedang berjarak ya dari kamu. Seperti itu ya. Dan nampaknya ini memang menjadi strateginya dia ini. Mari lihat. Strateginya dia mau memainkan relationship yang seperti ini. Semacam orang yang tarik ulur gitu loh. Biar apa? Bikin kamu itu tuh candu sama dia. Karena kalau dia selalu ada, menurut dia nanti kamu cepet bosennya gitu ya. Karena ada gaya-gaya memanipulasi suasana gitu loh ya. Makanya kayak kamu ini harus ditarik ulur biar dia bisa bikin kamu merasa terikat sama dia, biar kamu merasa kamu itu tuh butuh dia sampai mampus gitu loh. Biar ada kemelekatannya kamu ke si dianya. Nah, seperti itu ya. Karena dia punya kemelekatan yang seperti itu dengan dirimu gitu loh. Hanya saja ya gimana ya, dia tuh kayak jangan aku sendiri yang melekat ke kamu, tapi kamu juga lebih melekat lagi kepada aku
gitu loh, ya. Mau sedang melemahkan mentalnya kamu di sini, mau sedang memporak-porandakan perasaannya kamu, supaya kamu bisa under kontrolnya dia. Karena ini orang-orang yang butuh otoritas ya. Ini orang-orang yang butuh mengendalikan pasangan, orang yang butuh mengendalikan kondisi dan keadaan gitu loh. Karena dia ini tuh ingin pasangannya dia patuh tunduk ke dia. Bisa dia jadikan boneka ya. Boneka yang kemudian tidak punya suara, tidak punya pendapat, tidak punya keinginan untuk membantah. Seperti itu ya di sana. Yang memilih kartu dengan bunga warna kuning ini, ya kamu nampaknya harus berhati-hati juga dengan si dianya ya. Karena kalau Mari lihat, ini tuh nampaknya bukan hubungan satu jumpa satu ya. Tapi di sini pun entah kamu dijadikan sebagai selingkuhan gitu ya, atau dia ini tuh punya pria lain atau wanita lain ini Mari lihat. Jadi dia ini tuh bukan hanya bersama dengan kamu saja, tapi ada juga ini tuh pria lain atau wanita lain dalam hidupnya dia ini, gitu ya. Jadi kayak dia itu tuh mau mengendalikan kamu supaya kamu mau menerima, ya, mau menerima konsep hubungan yang akan dia bangun dengan kamu, di mana konsep hubungan itu tuh salah satunya ya, kamu tidak bisa komplain gitu loh. Kalau dia kemudian tidak setia sama kamu, dia menjadikan kamu sebagai objek pemuas hasrat nafsunya dia saja. Nah, seperti itu ya di sana. Karena dia tidak melihat kamu sebagai partner ini, tidak. Tapi dia melihat kamu sebagai objek. Objek untuk memberikan sensasi-sensasi nikmat ya bagi egonya dia semata ini. Mari lihat ya Aries di sana. Itu loh. Dan kalau dengan dia, ya lagi-lagi ya kamu akan sengaja ini dia buat menderita. Gitu loh, supaya kamu itu tuh melakukan ini dan itu agar kamu mendapatkan tindakan baik dari dia. Jadi kayak yang reward dan punishment. Mari lihat seperti itu cara permainan dari si seseorang ini. Gitu loh. Jadi dia akan memainkan mentalnya kamu ya. Kalau kamu tunduk patuh ke dia, maka kamu akan dibaik-baikin. Kalau kamu punya pendapat sendiri, nah kamu akan dihukum sama dia. Gitu kalau Mari lihat. Jadi kalau kamu ngotot dengan seseorang ini, nggak sehat ini relationship-nya ya, nggak sehat. Itu tadi, kamu akan diselingkuhi atau kamu hanya sebatas dijadikan sebagai selingkuhan doang. Gitu ya, kamu dimadu atau kamu yang dijadikan orang ketiga dalam hidupnya dia. Gitu loh. Nah di sana dia sedang ngebentuk kamu ini memang kalau Mari nampak ya, lagi-lagi harus Mari sampaikan gitu. Dan ceritanya menjauh, kemudian dekat, menjauh lagi, kemudian dekat lagi. Nampaknya itu akan menjadi pola ya, pola dari seseorang ini. Dan kalau Mari lihat ini tuh dari energinya dia ya, terlepas dari bagaimana kamunya. Kalau energinya dia ini bakal masih lama ini sama kamu, gitu ya, bakal masih lama lagi, gitu loh. Sampai bertahun-tahun Mari lihat bisa ini, bisa. Tapi statusnya kamu itu tuh bisa jadi kayak status nggak jelas ini. Dibilang pacar Yunda, dibilang istri atau suami ya tidak diperlakukan layaknya seorang istri, seorang suami. Seperti itu ya. Makanya Mari agak kurang yakin kalau ini adalah orang yang tepat untuk kamu. Seperti itu ya. Walaupun kalian ternyata sudah suami istri. Itu loh. Dia sedang menjebak kamu ini Mari nampak ya.
biar kamu tidak berkutik tadi, biar kamu tadi tunduk dan patuh ya pada konsepnya dia. Ini arogan ini ya, arogan, kasar juga bisa, tegaan ini orangnya. Mari lihat, dingin hati nih, dingin hati. Itulah. Harus tabah-tabah lah kamu kalau dengan seseorang seperti ini. Kalau kamu masih mau gitu ya. Kalau soal dia datang, loyo dia ndak pergi. Gitu ya. Dia tidak sedang pergi di sini. Dia ada, hanya saja dia itu sedang melakukan jurus-jurus ya. Mempraktekkan jurus-jurusnya dia gitu loh. Tarik ulur kamu. Gitu ya. Nanti dia akan nongol seolah-olah ketika dia pergi itu sebab karena kamu. Gitu loh. Ya, dia bisa akan gaslighting ini sama kamu. Playing victim ini sama kamu. Gitu. Pada ada licik-liciknya dia ini. Mari nampak ya ke dirimu. Itu loh. Lagian kan dia masih sangat butuh ya sama kamu. Butuh untuk memvalidasi bahwa dia adalah pemilik kamu. Dia butuh ya servis ya, servis egonya dia dari kamu ya, entah itu dalam bentuk material, entah itu dalam bentuk seksual gitu ya. Nah, jelasnya besar banget di sini. Mari lihat kepentingannya si dia ini tuh ke kamunya. Gitu. Pantang aja lah dia nggak punya duit ya. Nah, di sana. Untuk beberapa ya, jika selama ini kamu melihat, oh ini orang kok kayaknya datang-datang cerita duit terus sama aku, minjem terus, minta terus. Nah itu, nggak ada aja duitnya dia. Kamu adalah orang yang nomor satu ya, yang dia pikirkan harus dia datangi seperti itu ya. Nah di sana, ajas kepentingan nanti ya, karena ada kepentingan mendesak gitu, dia akan segera datang sama kamu. Dan lagi-lagi ya, lagi-lagi ketika dia udah ngeliat juga jika kamu telah lemah gitu ya, nah, baru dia datang untuk apa ya, mengontrol kamu kembali gitu. Kalau mari nampak. Jadi kalau kamu belum punya kemelekatan yang kuat ke dia, mendingan kamu ganti pasangan aja ya. Jika mari boleh kasih saran sama kamu ya Aries. Karena dengan orang seperti ini akan mengkuras energinya kamu di sini. Gitu loh. Ya, mana kalian juga Aries ya. Kalian juga itu kan baik kalian pria ataupun wanita. Mari lihat ya, kalau kalian ini kan nggak bisa ya mau untuk dicatur-caturin orang, mau diremot-remot orang. Kalian kan nggak bisa ya. Kalian juga ingin menjadi diri kalian sendiri. Kalian juga kayak orang yang sadar betul ya akan self love, self care. Dan seseorang ini tuh bisa dia akan membuat kamu lupa mencintai dirimu sendiri, seperti kayak haram gitu loh. Kalau kamu menyayangi dirimu sendiri, merawat dirimu sendiri. Karena dirimu akan dikondisikan untuk menjadi seperti pelayan bagi egonya dia saja. Nah, seperti itu. Ya, jadi pertimbangkanlah kembali jika kamu sedang mengharapkan berrelationship dengan orang yang seperti ini. Kamu sah berpikiran yang negatif ke dia karena memang benar. Kamu bukan sedang jatuh spiritualnya kamu ya. Makanya misal kalau kamu ngelihat, oh ini orang kok kayaknya enggak baik ya sama aku. Itu tuh bukan soal karena kamu memakai kacamata yang burem gitu ya, kacamata negatif. Tapi mari sendiri juga menangkap besar energi negatif dari si dia ini ke dirimu. Gitu ya, jadi balik ya bahwa dia tidak kemana-mana. Kalau soal apakah dia akan datang lagi ke kamu, sudah pasti dia akan balik lagi ke dirimu gitu ya. Oke, baik, dalam pembacaan kita ini hadir energi dari Libra, berikut ada Pisces, ada energi dari Capricorn di sini, Taurus hadir, Sagittarius ada, dan energi dari Aries ada juga di sini ya. Oke lah, itu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang sudah berpartisipasi dengan memilih tumpukan kartu dengan bunga warna kuning ya. Baik, kedua
filenya sudah selesai Mari bacakan. Terima kasih banyak dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.